Guys, it's Divya. Welcome to my channel. So, aku pertama-tama mau minta maaf dulu sebenarnya karena video ini telat. Mungkin sebenarnya bisa aku buat untuk tayang di akhir Desember, tapi ternyata bisanya di Januari. Tapi aku harap kalian tetap enjoy videonya. Dan sekaligus aku juga mau ngucapin selamat tahun baru. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik untuk kita semua. Amin. Oke, so announce dulu. Aku tuh lagi kurang sehat sebenarnya. Aku lagi kena GERD udah 2 mingguan, hampir mau masuk minggu ketiga. Jadi kalau kalian lihat suara aku kayak lebih pelan atau aku ngomong gak secepat biasanya, ya karena aku lagi kurang sehat. Tapi don't worry, I'm fully okay. I'm okay right now. So ya, hari ini aku bakal share best makeup of 2021. Pastinya edisi produk lokal karena aku cuma pakai produk lokal. Ini aku udah nyiapin di kotak dan ini berat juga ternyata ya. Sebenarnya produk 2021 tuh banyak banget yang launch ya untuk makeup, dan produknya tuh cukup beragam bisa dibilang di 2021. Bahkan aku sangat amat senang karena di tahun kemarin itu eyeshadow palette tuh banyak banget yang launch, sangat amat banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena aku sendiri kan penggila eyeshadow ya, jadi kayak aku tuh biasanya suka bete, kenapa sih brand lokal tuh pada nggak bikin eyeshadow gitu loh, kenapa gitu. Dan alhamdulillah ternyata akhirnya terwujud juga, banyak yang launch dan warnanya pun yang kayak macam-macam gitu variannya, makanya aku senang banget. Dan itu juga salah satu kategori produk yang aku paling susah untuk dimasukin ke best makeup ini karena banyak banget pilihannya. So di video ini aku bakal langsung bahas semuanya. Aku bakal bahas benar-benar dari kategori complexion ada macam-macam, ada untuk eye products juga, sama ada untuk lipsnya juga. Ini aku udah punya contekan di HP aku. So ya, without any further ado, let's get started. Alright, untuk kategori pertama kita bakal bahas complexion, dan pertama aku bakal kasih tahu best primer. Di sini aku punya dua produk. Pertama ada Lux Crime Hydro Blur Finish Primer, sama ada Mother of Pearl Anti Cakey Lock and Smooth Gripping Primer. Buat yang belum tahu, jenis kulit aku itu normal cenderung kering, jadi ini semua makeup yang memang sesuai sama personal preference aku pastinya. Makanya untuk primer pun ini dua-duanya tuh yang kayak lebih ke jenis hydrating gitu. Pertama aku bakal bahas yang Lux Crime. Jadi Lux Crime ini sesuai namanya, hydro, dia memang untuk hydrating gitu. Dan ini tuh tipe yang kayak gel, begitu di-apply ke kulit tuh langsung meleleh kayak air, bener-bener kayak air, jadi tipis banget. Tapi ninggalin muka tuh efek kayak radiant gitu. Cuma memang tipe primer yang bukan jadi ngaruh banget ke makeup, ke hasil finish makeupnya gitu loh. Kayak abis itu pakai makeup apa juga masih gitu aja. Tapi memang ngebantu untuk muka, jadi kayak ada barrier antara kulit sama makeupnya. Muka juga jadi lebih hydrating dan pastinya lebih long lasting juga. Dan buat hitungan primer yang hydrating ini tuh beneran ada blurry efeknya biarpun dikit. Biasanya kan primer yang ada blurry effects tuh kalau yang kayak mattifying primer gitu ya. Kayaknya kalau untuk hydrating aku hampir nggak pernah nemu yang ada blurry effectsnya. Tapi si Lux Creme ini masih lumayan gitu, kayak ngeblurry pori-pori di area samping hidung aku sini. Makanya ini aku suka banget. Nah buat si MOP mungkin bisa dibilang ini adalah primer terlengket yang pernah aku coba. Ini literally kayak lem. Sebenarnya mungkin kalian nganggepnya langsung ini konotasi negatif kayak jelek dong. Enggak jelek sama sekali, malah bagus. Makeup tuh kayak bener-bener nempel, senempel-nempelnya. Dan memang finishnya sendiri pastinya jadi lebih ke yang kayak radiance atau glowy gitu loh. Nah cuma jadinya karena memang dia tipe yang sangat amat lengket gitu, menurut aku ini tuh nggak cocok kalau kita abis itu mau pakai complexion dengan matte finish. Itu tuh jadinya kayak agak susah untuk di blendnya karena kulit kita tuh udah lengket banget. Sedangkan kan complexion yang matte tuh cenderung lebih cepat ngesat ya. Jadinya either susah di blend atau kayak patchy gitu atau nggak nempel sama sekali. Jadi aku rekomen kalau kalian memang mau pakai si primernya MOP ini, pakailah produk complexion yang lebih ke dewy atau hydrating gitu, karena kalau nggak agak susah untuk pakainya. Tapi sebenarnya biarpun ini lengket, ini sangat amat ringan, cocok banget buat makeup formal yang kayak pengen awet dari pagi sampai malam gitu loh. Next adalah concealer. Nah kalau kalian ngikutin tutorial aku sepanjang tahun 2021, mungkin kalian tahu ada dua brand concealer yang kayaknya tuh aku pakai itu aja mulu gitu loh, hampir nggak pernah ganti sama sekali. Nah ini pertama ada SK Flawless Liquid Concealer, sama ada Rose All Day The Realest Lightweight Concealer. Nah pertama kayaknya aku bakal bahas dari SK dulu. SK ini yang sebenarnya paling sering aku pakai karena dia launch di awal tahun 2021, sampai akhirnya si Rose All Day ini launch kayaknya udah mendekati atau
setelah pertengahan tahun 2021. Jadi memang itu sempet aku pakai tiap hari bener-bener SK doang. Sebenarnya hampir semua produk yang aku share hari ini tuh aku udah pernah bikin review lengkapnya. Jadi kalau kalian pengen lihat lebih jelas atau pengen tahu lebih jelas, bisa aja nonton review untuk masing-masing produknya. Di sini aku cuma bakal kasih kayak review singkatnya gitu. Kalau untuk SK sendiri, dia itu lebih ke tekstur yang kayak creamy gitu, kental. Biasanya memang concealer dengan tekstur yang creamy kental itu finishnya radiant atau yang kayak skin like glowy gitu, dan bener banget. Jadinya sangat amat cocok buat kulit aku yang kering, karena aku lebih prefer untuk pakai concealer yang finishnya tuh glowy. Soalnya kan biasanya ya kebanyakan concealer itu finishnya matte atau lebih ke satin gitu. Agak lumayan jarang lah ya concealer dengan dewy finish gitu. Dan ini coveragenya nampol banget. Ini bisa dibilang medium to full coverage. Mungkin sebenarnya satu layer aja tuh udah cukup, tapi kalau kalian ternyata ngerasa kurang, tinggal tambahin satu layer lagi, ini bisa langsung ke full coverage. Dikarenakan teksturnya memang creamy, mungkin agak berasa sedikit lebih tebal dibandingkan kalau concealer lainnya. Tapi kalau menurut aku pribadi sih aku nggak masalah ya, karena bukan berat atau berasa tebel yang sampai kelihatan banget pakai makeup gitu. Menurut aku enggak sih, masih nyaman banget. Dan dia juga nggak terlalu creasing karena memang ini lebih ke yang kayak dewy finish gitu. Next kita punya Rose All Day. Aku tuh hampir selalu cocok sama semua produk complexionnya Rose All Day, dan ternyata untuk concealernya juga ini tuh sebenarnya bisa dibilang beda banget sama si SK punya. Jadi kalau si Rose All Day ini finishnya itu lebih ke satin atau semi matte, yang mana awalnya aku agak skeptical bakal cocok di kulit aku apa enggak, tapi ternyata cocok dan malah aku suka banget. Jatuhnya tuh ini tuh kesannya kayak masih kulit tapi versi lebih matte-nya, ngerti nggak sih? Kayak yang bukan glowy radiance pakai abis pakai skincare tan step skincare gitu, bukan. Dan sesuai namanya juga, ini sangat amat ringan, tipis banget. Sebenarnya dari konsistensinya sendiri memang lebih ke cair, cenderung creamy, tapi lebih cair kalau dibandingkan sama SK. Memang beda ya, SK tuh kayak lebih padat gitu, makanya ini lebih ringan juga. Untuk di bawah mata sangat amat nyaman, biarpun dia finishnya lebih ke satin, tapi menurut aku juga creasingnya masih biasa aja, mungkin karena memang dia tipis juga. Untuk segi coverage sendiri sebenarnya menurut aku lebih tinggi si SK, tapi ini masih oke banget, dan ini juga buildable, tapi memang nggak bisa sampai ke full coverage. Untuk daily concealer ini sangat amat enak dan finishnya pun cantik, aku suka. Palingan kekurangannya kalau menurut aku satu aja, yaitu ada di packagingnya ini. Jadi kalau di atas ini kan namanya cap ya, tutupnya ini. Nah, aku nggak tahu ini namanya apa. Yang di sini nih, yang antara si tubnya sama si capnya, alias di tengah-tengahnya ini yang kayak ada putarannya, yes. Ini tuh gampang banget retak. Punya aku udah 2 yang retak, dan aku juga punya temen yang beli ini juga retak dalam waktu cepat. Sebenarnya aku nggak tahu ini materialnya dari apa, tapi sayang banget ini jadinya packagingnya cukup fragile, I would say. Mungkin ini bisa di-improve dari tim Rose All Day. Alright, next kita punya base. Di sini aku ada beragam varian ya untuk base-nya. Ini aku punya 3. Pertama ada Jewel Lab Skin Tone Moisture Tint. Terus ada Something Human Breathable UV Cushion Cover. Terakhir ada Makeover Hydra Stay Glow Fluid Foundation. Oke, so pertama aku mau bahas si Jewel Lab Skin Tone Moisture Tint dulu. Sebenarnya ini produk yang launch kalau nggak salah di tahun 2020, bukan 2021. Tapi aku baru sadar bahwa aku suka banget karena ini kesalahanku. Jadi di tahun 2020 tuh aku punya, tapi aku beli warnanya tuh yang salah, bukan warna cheer. Ternyata aku tuh cocok sama yang shades-nya cheer. Jadi kalau nggak salah tahun lalu tuh aku pakai yang warnanya Glee, dan itu terlalu orange. Aku kira itu udah warna yang paling pas gitu loh. Jadi nggak masuk ke kategori base makeup karena aku nggak pernah pakai, warnanya tuh nggak cocok gitu. Ternyata aku baru sadar mereka punya warna yang sangat amat cocok di kulit aku, yang shade-nya cheer, dan ini sangat amat nyaman di kulit. Sumpah ini tuh udah mau habis guys, aku pakai bener-bener kayak sering banget. Jadi sesuai namanya, ini Skin Tone Moisture Tint alias Tinted Moisturizer. Ini finishnya enak banget, bener-bener kayak glowy tapi kayak kulit gitu, bukan tipe yang kayak kelihatan terlalu becek. Sangat amat kelihatan natural, dan di kulit pun berasa nyaman, terutama untuk yang kulitnya kering. Aku bahkan sering pakai ini tuh kalau di rumah aja, kayak lagi nggak pakai makeup yang macem-macem, tanpa di set pakai bedak, pakai ini doang, karena kulit aku jadi kayak berasa lebih nyaman, as if tuh muka aku seharian tetap kayak glowy basah gitu loh, berasa kulitnya gitu, karena nggak aku set pakai bedak sama sekali. Tapi pastinya kalau kita mau pergi keluar harus di set pakai bedak, karena kalau nggak dia bakal transfer. Untuk hitungan tinted moisturizer ini dari segi coveragenya bisa dibilang low to medium, but it's not so
sobat, bukan tipe tinted moisturizer yang kayak gak ada coveragenya sama sekali atau translucent gitu, cuma ngasih warna doang. Enggak, ini masih lumayan ada coveragenya, makanya aku sering pakai untuk sehari-hari tanpa pakai concealer sama sekali. Sangat amat nyaman dan menurut aku oke banget buat cewek-cewek yang mungkin mager untuk makeupan ribet tapi pengen pakai makeup gitu loh, supaya kelihatan kompleksinya lebih bagus, warna kulitnya lebih merata, dan sekaligus nyaman juga buat kulit. Karena ini kan juga kalau nggak salah ada skincare ingredientsnya. Yes, ini ada glycerin, betaine, vitamin E, kafein, sama allantoin, dan dia juga ada UV protectionnya, ada titanium dioxide sama zinc oxide-nya, makanya oke banget buat dipakai beraktivitas sehari-hari. Next ada si Something Human Breathable UV Cushion Cover. Kalau nggak salah di base makeup tahun sebelumnya si Copy Paste itu masuk juga, dan ternyata tahun ini si Human masuk juga. Nah mungkin kalian bakal bertanya, kalau gitu mana dong yang lebih disuka, si Something Copy Paste atau si Human ini? Jujur sepertinya aku akan berpindah hati kepada si Human ini. Sebenarnya Copy Paste aku suka banget, aku udah ngabisin satu tempat si Copy Paste, dan aku udah punya botol, dan aku udah punya cushion yang barunya juga, dan aku juga udah punya yang barunya juga si Copy Paste. Tapi ternyata si Human keluar, jadi say goodbye to my Copy Paste. Ini tuh bedanya kalau sama si Copy Paste itu lebih kayak yang dewy hydrating finish gitu, memang lebih becek gitu hasilnya. Sedangkan kalau si Human ini lebih ke satin atau semi matte, tapi sebenarnya enggak yang ngasih efek kayak kering ke kulit sama sekali, tuh enggak. Dan jujur jadi lebih nyaman somehow, karena biasanya kalau si Copy Paste itu, terutama kalau mau buat dipakai bepergian keluar, itu transfernya lumayan ya bu ibu ya, kayak harus rajin-rajin touch up bedak gitu. Biarpun kulit aku kering, tapi tetap aja aku bakal memproduksi minyak juga di muka aku, biarpun mungkin gak sebanyak teman-teman yang kulitnya oily, tapi Copy Paste tuh agak kurang tahan lama lah kalau pakai masker. Dan si Human ini lebih tahan lama, jatuhnya jadi kayak lebih convenient gitu loh untuk dipakai bepergian keluar. Dan karena memang sebenarnya nggak sekering itu, jadinya kayak ya why not gitu loh, nggak masalah sama sekali. Terakhir ada si Makeover Hydra Stay Glow Fluid Foundation. Ini bener-bener adalah foundation holy grail aku di tahun ini. Kalau aku udah nggak tahu mau pakai base apa, tapi aku perlu makeup yang glam, sudahlah pakai Makeover aja. Ini cakep banget, bener-bener yang hasilnya tuh glowy. Memang bukan glowy becek juga, glowingnya masih yang cukup natural, tapi pastinya harus bisa pakai bedak. Feelsnya sendiri memang pastinya lebih tebal dibandingkan kalau kayak si cushion sama si tinted moisturizernya tadi ya, tapi menurut aku masih nyaman banget. Coveragenya mantul abis, finishnya tuh kayak bener-bener glowy yang flawless gitu, ngerti nggak sih? Biasanya kan kalau foundation yang finishnya flawless tapi glowy tuh kayak kelihatan masih kayak terlalu basah gitu ya. Ini tuh enggak, ini tuh cakep banget. Aku juga udah pernah bikin reviewnya sih, kalian bisa lihat di itu aja. Pokoknya aku seneng banget untuk pakai si foundation ini, nggak berasa yang kayak kiki dempul sama sekali, dan dipakai seharian pun menurut aku masih nyaman, masih cukup awet juga. Next up adalah powder. Jujur menurut aku powder di tahun ini tuh kayak B aja, nggak ada yang kayak wow aku suka banget, hasilnya tuh flawless banget, enak banget di kulit tuh, kayak nope somehow. Tapi memang ada satu powder yang sangat amat menarik perhatian aku untuk powder touch up ya. Ini adalah Sada Bias Illuminating Powder. So ini adalah translucent compact powder, makanya base-nya warnanya putih kayak gini. Seperti yang tadi aku bilang, sebenarnya ini tuh bedak kayak buat touch up gitu loh, untuk dibawa pergian kemana-mana. Biarpun kurangin dia nggak ada sponge-nya, jadi harus bawa puff sendiri atau sponge sendiri gitu. Sesuai namanya, ini tuh illuminating powder, jadi dia sebenarnya ada partikel glitternya, tapi sangat amat kecil, bener-bener tipis banget. Jadi kalau pakai nggak kelihatan kayak mukanya langsung glitter, itu enggak, kelihatan kayak apa ya, illuminating gitu loh, bukan tipe glow yang kelihatan bener-bener kayak mengkilat kalau dari angle manapun tuh enggak, tapi kayak lebih glowy aja. Jadi itu yang aku suka, karena dia kayak kita tuh pakai bedak kan biasanya matte, tapi kayak nggak pakai bedak karena mukanya tetap kayak kelihatan ada radiance-nya gitu. Ini sangat amat ringan, enak banget buat touch up. Sebenarnya kadang-kadang aku pakai untuk ngeset makeup juga. Kebetulan untuk makeup hari ini aku juga pakai dia untuk ngeset. Tapi sebenarnya kalau untuk ngeset makeup aku agak kurang suka karena memang dia tipis banget. Menurut aku kayak agak butuh sedikit lebih powernya gitu loh dari bedak untuk ngeset makeup, dan ini tuh kayaknya nggak terlalu oke kalau untuk ngeset makeup. Jadinya juga biasanya kalau aku pakai ini untuk ngeset bawah mata aku lumayan cepet creasingnya gitu, karena kan memang apa kompleksinya tuh kayak lumayan tebal, sedangkan bedak yang dipakai tuh tipis banget, bener-bener kayak nggak terlalu ngeset lah untuk makeup complexionnya. Dan untuk yang kulitnya kering pastinya ini bakal suka banget. Menurut aku kalau untuk yang kulitnya oily pun mungkin masih oke, tapi untuk area hidung palingan kayak apply-nya sedikit lebih tebal aja supaya dia lebih oke untuk oil controlnya.
Next adalah blush. Nah, ada satu blush yang di tahun ini tuh aku sering banget pakai, yaitu Makeover Hydra Stay Liquid Tint Blush. Ini yang shadesnya 05 Sunbake. So, hari ini dua produk Makeover Hydra Stay langsung masuk ya ke best produknya 2021 karena memang sangat amat bagus kualitasnya. Sebenarnya menurut aku ini memang bagus, tapi agak sedikit repot untuk pakainya karena dari segi pigmentasinya ini bener-bener kayak high pigment banget gitu, bener-bener cuma pakai pigment. Kalian tuh perlu ngambil tuh dikit aja, bener-bener setitik aja udah bisa buat 2 pipi, bahkan kadang biasanya itu tuh kebanyakan gitu loh. Jadi memang mungkin bisa dibilang ini sebenarnya tidak beginner friendly karena pakainya harus hati-hati atau sedikit banget aja. Tapi jadinya memang ada nilai plusnya sih. Ini tuh isinya lumayan banyak, 15 ml, dari botolnya juga cakep banget. Jadinya karena kita cuma perlu pakai dikit, ini pasti bakal awet banget gitu loh. Jadi ya ada pro and cons-nya. Untuk finishnya sendiri dia memang lebih ke yang glowy basah gitu, tapi menurut aku pernah coba ini pakai di atas powder masih oke, tapi harus di set lagi pakai powder karena kalau enggak dia jadi kayak transfer gitu karena benar-benar yang tipe basah. Ini juga sangat amat awet, mungkin karena pigmentnya juga tinggi jadi dia juga awet. Palingan kayak tadi aku bilang aja kan harus hati-hati pakainya. Dan terakhir adalah aku suka banget sama botolnya, ini tuh kayak cantik banget. Somehow aku seperti melihat produknya YSL, bukan produknya Makeover. Aku sampai punya semua warnanya dan aku pajang karena kayak cantik gitu loh, nggak kayak botol-botol liquid blush gitu. Next, untuk bronzer slash contour, di sini aku punya dua produk. Pertama ada dari Lux Prime Warm Made Up Bronzer yang shadesnya Chocolate Pretzel. Sama ada Something Ego 3D Contour slash Bronzer shades Eternal. Dari segi formula, jujur menurut aku keduanya ini tuh tipe yang mirip gitu. Ini tuh lebih ke buildable pigmentation, jadi bukan tipe yang kayak sekalinya kalian ambil terus apply ke muka tuh langsung kelihatan warnanya keluar, tuh enggak. Dua-duanya serupa gitu loh, kayak harus di build gitu. Biasanya kan aku pakai tipe bronzer tuh yang warnanya kayak langsung nyaplok ke muka gitu ya. Kalau kalian tahu, aku tuh dulu kan selalu pakai bronzernya SK kayak karena waktu itu belum banyak bronzer lainnya, jadi ya udah cuma pakai SK aja. Dan SK itu memang pigmentasinya tuh cukup tinggi, jadi aku baru sadar selama ini aku kalau pakai bronzer tuh ternyata lumayan tebal. Dan di 2021 ini akhirnya aku pakai bronzer tuh jadi lumayan tipis, kayak lebih subtle gitu, karena akhirnya aku menemukan dua produk ini. Pertama mungkin aku bakal bahas dari si Lux Crime punya. Jadi dia ada dua warna. Ini tuh warna yang gelapnya, sama satu ada yang warna terang. Tapi yang warna terangnya menurut aku sangat amat terang. Aku nggak tahu siapa yang bisa masuk ke warna kulit itu. Mungkin kalau yang warna kulitnya putih banget bisa. Karena si Chocolate Pretzel ini sendiri sempat aku cobain ke teman aku yang warna kulitnya tuh masih cukup light, tapi memang lebih ke yellow undertone gitu. Dia juga masih bisa. Makanya mungkin aku lebih rekomen untuk kalian beli yang warnanya Chocolate Pretzel ini. Dia memang buildable pigmentation, jadi jangan kaget kalau di awal kalian lihat pas apply kayak ngambil di brush terus di apply kayak warnanya mana nih nggak terlalu kelihatan, tapi memang harus di build. Cuma menurut aku jadinya enak sih, kayak lebih ada kontrol gitu loh untuk pakainya, karena biasanya kalau pakai si SK punya, karena memang dia sangat amat high pigmentation, jadi kayak begitu pakai langsung nyaplok, kayak aku harus berusaha untuk ngeblendnya. Sedangkan ini jadi ngeblendnya tuh kayak effortless gitu, nyaman banget. Jatuhnya juga lebih ke beginner friendly. Nah, buat si Something sebenarnya aku agak bingung kenapa mereka menamakan ini contour slash bronzer, karena sebenarnya contour and bronzer itu berbeda. Kalau kalian belum tahu apa bedanya contour and bronzer, kalian bisa nonton video aku yang aku ngasih belajar makeup 101 tentang contour and bronzer. Jatuhnya untuk warna Eternal ini seperti contour untuk aku, karena dia masih ada cool tones-nya gitu. Sebenarnya tipe cool tones-nya sendiri bagus, bukan tipe yang sangat amat ashy, jadinya muka aku kayak kusam tuh enggak, tapi memang jatuhnya tetap lebih ke contour. Nah, ini dari pigmentasinya kayak tadi aku bilang, dia memang lebih ke buildable pigmentation, tapi sedikit lebih tinggi dibandingkan Lux Crime punya. Jadi kalau kalian ambil pakai brush, apply, itu mungkin warnanya tuh kayak langsung lebih kelihatan gitu lah. Overall dari formulanya aku bagus, terutama karena dari warnanya ini cocok banget kalau buat warna kulit aku, terutama kalau buat shading hidung. Aku tuh sebenarnya tipe yang agak mager untuk shading hidung, jadi biasanya kayak asal nyaplok gitu aja, kayak set. Jadinya aku perlu untuk sesuatu yang warnanya tuh nggak terlalu ashy atau nggak terlalu orange dan harus lebih gampang di blendnya. Dan ini juara untuk shading hidung. Palingan kekurangannya menurut aku satu, ini memang sengaja sih sebenarnya dibuat kan sangat amat kecil ya, tapi jadinya kalau untuk pakai brush tuh kayak agak berantakan gitu tuh, ke samping-sampingnya jadi kayak lumayan kotor gitu. Kekurangannya mungkin di situ aja, but overall it is still a good product.
Next adalah highlighter. Untuk tahun ini hanya ada satu highlighter yang nyantol di hatiku, dan ini juga produk terbaru, yaitu dari Something Hello Potion Liquid Volumer Highlighter. Sebenarnya Something sendiri kemarin tuh launch ada dua jenis highlighter, ada yang liquid sama ada yang powder, tapi aku lebih suka sama yang liquid karena memang aku pribadi lebih prefer untuk pakai liquid highlighter dibandingkan powder. Dan ini menurut aku untuk segi formula dan konsistensinya bagus untuk liquid highlighter. Biasanya tuh ya kalau aku nyoba liquid highlighter rata-rata formulanya tuh kayak mereka tuh nggak bener-bener pack with glitter, kayak kadar glitternya tuh di dalam liquidnya tuh nggak sebanyak itu. Aku sebenarnya agak bingung untuk jelasinnya gimana. Sedangkan karena dia teksturnya lebih ke krim padat gitu instead of liquid yang bener-bener cair dan kelihatan bener-bener pack with glitter, glitternya banyak banget. Ini menurut aku bakal bagus dan bakal awet, nggak bakal tuh yang kayak formulanya kepisah-pisah gitu. Dan hasilnya bisa dibilang cukup blinding loh untuk liquid highlighter tuh, kan bisa lihat nggak sih kayak cakep banget gitu loh. Sebenarnya kalau untuk dipakai daily mungkin masih bisa kalau kalian memang prefer untuk pakai highlighter yang beneran blinding, biarpun finishnya jadi kayak lebih subtle karena bukan powder ya. Tapi jatuhnya menurut aku untuk liquid highlighter ini bukan tipe yang natural gitu sih. Oke, so untuk kategori complexion itu aja. Sekarang kita bakal pindah ke kategori eye makeup. Untuk tahun ini aku nggak ada best pencil alis karena menurut aku kayak nggak tahu ya, entah apakah aku sudah hilang minat kepada pensil alis atau pensil alis menurut aku kayak belakangan sama aja intinya semuanya, which means sebenarnya semuanya bagus-bagus, nggak ada yang kayak nyeh gitu, nggak juga, tapi nggak ada satu yang menarik perhatian aku sampai pengen aku masukin ke kategori yang produk terbaik gitu loh. Jadi kayak kita skip aja untuk pensil alis. Sekarang aku bakal bahas brow cara. Buat brow cara ini aku ada dua. Pertama ada Emina Squeeze Me Up Brow Cara, sama ada Madame G Brow Cara. Oke, pertama aku mau bahas dari yang Emina dulu. Aku mau bilang aku suka banget sama packagingnya. Ini sangat amat lucu, tube yang benar-benar bisa di squeeze gitu. Nah biasanya kan memang produknya Emina itu umumnya ya natural banget karena biasanya memang lebih ke makeup remaja gitu. Tapi sebenarnya untuk brow caranya ini menurut aku biarpun dia memang lebih ke yang natural side, bukan tipe yang kayak benar-benar bikin alis tuh kayak nggak bergerak bener-bener seharian kayak waxy gitu, enggak. Tapi ini masih bisa banget buat dipakai makeup glam gitu. Nah nilai plus pertama paling aku suka adalah dari si bristlesnya ini sendiri. Ini tuh sangat amat kecil dan bukan tipe yang panjang kayak pendek kecil gitu. Sangat amat friendly untuk yang alisnya botak seperti aku, karena biasanya kalau bristles brow cara kebanyakan tuh agak susah untuk dipakai ke yang alisnya botak. Biasanya jadi ada tendensi untuk kayak kecoret-coret ke sana sini. Dari inknya sendiri atau tintanya sendiri memang dia yang cukup tebal. Jadi mungkin kalau kalian baru beli untuk pemakaiannya harus kayak di sisihin dulu nih produknya dari si bristlesnya ke produknya ke botolnya sendiri. Terus menurut aku karena inknya tebal, ini tuh bener-bener efektif kayak buat bikin rambut-rambut alis kelihatan kayak lebih tebal dan lebih hitam gitu. Aku suka banget pokoknya hasilnya di alis aku, dan dia tipe yang holdnya itu sebenarnya menurut aku masih cukup awet, lumayan tahan lama. Mungkin karena memang dia kesannya tebal kali ya, jadi somehow di alis aku tuh kayak kelihatan masih oke gitu loh, even though aku habis keringetan atau pergi seharian gitu. Lalu ada si Madame G. Mungkin ini kalian bakal terkejut karena belum pernah lihat aku pakai. Sebenarnya aku juga beli kayak di akhir tahun 2021, makanya aku belum pernah nge-share kan aku pakai ini. Tapi ternyata di luar dugaan aku suka. Pertama yang mau aku puji sebenarnya dari si aplikatornya. Nah kalau kalian sadarin, dia tuh bentukan si wand-nya nih, batangnya ini itu tuh bengkok. Jadi kayak untuk ngaplikasiin ke alis tuh gampang banget, sangat amat bagus desainnya. Ini patut sih untuk dipuji Madame G. Terus bristlesnya sendiri sangat amat kecil, jadi masih friendly juga untuk yang alisnya botak, dan memang dia tipe yang lebih panjang. Aku memang lebih prefer kalau lebih pendek dari ini, tapi sebenarnya masih ya nggak terlalu masalah. Nah tapi sayangnya dari segi packagingnya jelek, karena menurut aku ini tuh kayak kepanjangan gitu. Nggak tahu sih ya, sebenarnya ini jatuhnya personal preference. Biarpun tadi aku bilang jelek, maafkan aku. Mungkin ada beberapa dari kalian yang suka juga untuk pakai brow cara dengan kayak pegangan yang panjang gini. Aku pribadi sih nggak suka ya. Aku suka kalau lebih pendek gitu, karena jadi kayak lebih ke kontrol. Somehow kalau panjang gini tuh kayak
nggak enak aja kayak kebiasaan pakai maskara gitu. Nah kalau dari formulanya sendiri atau inknya, tintanya sendiri, dia nggak setebal si Emina. Kalau Emina tuh bener-bener kayak bikin alis kelihatan langsung warnanya tuh kelihatan banget gitu. Jatuhnya ini kayak sedikit lebih ringan, bisa dibilang lebih tipis gitu. Tapi kalau dari segi ngehold si bulu-bulu alisnya ini, menurut aku lebih awet sih Madame G punya. Makanya aku suka karena jatuhnya dia kayak kesannya tuh natural, masih cukup tipis gitu si inknya, si tintanya. Tapi untuk ngeholdnya tuh awet. Next adalah maskara. Nah untuk maskara ini bisa dibilang perang sengit karena ada dua produk yang aku tuh kemarin susah gitu untuk menentukan. Sebenarnya ada nggak sih satu di antara dua ini yang aku bener-bener suka dia aja gitu loh. Jadi aku bisa pilih satu. Tapi ternyata aku nggak bisa pilih salah satunya. Jadi aku masukin dua-duanya aja di sini. Pertama ada Rose All Day Thunder Lash Mascara sama Something Hangover Voluminous Fiberless Smudge Proof Mascara. Namanya panjang banget ya bu. So ya kayak tadi aku bilang, ini aku nggak bisa nentuin satu mana yang paling aku suka, dan untungnya keduanya juga lumayan berbeda. Jadi aku kayak bisa jelasin gitu loh, masing-masing tuh punya keunggulannya sendiri. Pertama buat si Rose All Day dulu. Jadi kalau menurut aku Rose All Day tuh lebih unggul di lengtheningnya sama ngelentikin yang bener-bener awet, nggak turun-turun sama sekali. Ini memang oke banget dari segi formulanya. Palingan sebenarnya aku agak kurang srek sebenarnya sama aplikatornya karena ini lumayan gede bristlesnya tuh, bahkan untuk ngeluarin masukinnya tuh kayak berasa gitu. Tapi sebenarnya jadinya bentukan bristlesnya ini memang oke banget gitu loh untuk si fungsi maskaranya yang lengthening. Nih kalian bisa lihat dia memang gede banget, dan itu tipe rubber yang kayak banyak gitu, bener-bener durinya tuh ibaratnya durinya lah, let's say ya, gue juga nggak tahu harus ngomongnya apa. Banyak tapi nggak bikin yang kelihatan kayak bakal clumpy sama sekali. Nah kalau buat si Something punya, ini tuh kayak bikin lebih nebelin, bener-bener kelihatan gitu loh. Sebenarnya sama, ini juga pakai microfiber, tapi kayak lebih visible gitu. Makanya bener-bener sekali satu layer aja, itu tuh bulu matanya langsung kelihatan kayak lebih tebel gitu loh. Kemarin tuh ada yang komen ke aku, sebenarnya tuh kelihatan kayak cukup clumpy ya kalau gitu ya Divya, tapi kayaknya enggak sih ya kalau menurut aku. Maklum, aku ya dulu pengguna si maskaranya Wardah Eye Expert yang sebenarnya sangat amat clumpy, tapi aku cinta banget. Jadi menurut aku sih Something punya ini nggak clumpy sih, biasa aja. Memang ngasih efek kayak bulu mata lebih tebal, tapi nggak clumpy yang sampai kelihatan kayak mengganggu berantakan, enggak kok. Nah ini dari bristlesnya kelihatan ya, bentukannya beda banget sama si Rose All Day tadi. Ini kelihatan kayak bakal ngasih efek lebih tebal gitu. Nah kalau dari segi ngelentikin sama tahan lama berdirinya, sebenarnya menurut aku lebih awet si Rose All Day punya. But overall ini juga bagus gitu loh. Ini tinggal dijepit kali lagi aja dalam sehari, kayak tacap jepit sekali, masih nyaman sih, masih oke. Jadi dua-duanya kayak punya kelebihannya masing-masing, makanya tergantung kebutuhan kalian. Tapi kalau aku sendiri sih aku tetap pilih keduanya ya. Next adalah eyeshadow. Jujur ini sangat amat sulit, sumpah tersulit tahun ini untuk nentuin eyeshadow yang terbaik mana. Well, at the same time aku happy sih karena ternyata sekarang banyak banget option untuk eyeshadow palettes dari brand lokal. Oke, kayaknya aku bakal mulai dari yang paling kecil dulu. Pertama ada Saint by Sandra. Ini Quadra eyeshadow palette yang Love Story Volume 1. Jujur aku jarang suka sama eyeshadow palette yang kayak cuma 4 warna gini, tapi ternyata aku suka sama si Saint by Sandra ini karena nggak tahu ya, aku seneng aja sama warna yang mereka pilih. Jadi sebenarnya ada 3 versi, kalau nggak salah ada 4 edisi holiday, kemarin nambah 1 gitu, tapi aku punya 3 doang. Warna-warnanya tuh bagus menurut aku, benar-benar pemilihannya karena memang cuma 4 kan ya. Jadi mereka kayak kasih satu warna matte yang terang, satu matte gelap, sama kayak 2 shimmers gitu. Dan kenapa yang paling aku suka tuh volume 1 ini tuh yang namanya Bonnie and Clyde. This name is so good. Ini tuh karena warnanya menurut aku versatile banget. Jadi biasanya menurut aku kalau aku lihat eyeshadow palette yang isinya cuma 4, otomatis itu biasanya yang lebih praktikal gitu kan ya. Kayak pakainya tuh nggak usah mikir, semua warna tuh bisa langsung dicampur aduk gitu aja. Nah buat si Bonnie and Clyde ini warnanya memang lebih tipe yang kayak bronzy gitu. Bener-bener bisa banget buat makeup sehari-hari. Buat cewek-cewek ribet yang nggak tahu mau pakai eyeshadow kayak gimana tapi pengen pakai eyeshadow, this is for you. Ataupun kalau pengen makeup glam juga bisa, kayak warnanya pakai yang lebih gelap aja gitu. Dari segi formulanya sendiri bagus, menurut aku ini juga jatuhnya lebih ke beginner friendly. Pigmentasinya oke, tapi nggak yang langsung high pigment begitu kalian apply ke kelopak mata tuh langsung keluar banget, enggak, masih buildable. Di blendnya juga gampang, makanya ini bener oke banget buat beginner, dan harganya juga kalau nggak salah termasuk cukup affordable. Next, ini ada YOU Colorline Wonder Nature Eyeshadow Palette, namanya panjang. Aku tuh jatuh cinta pada pandangan pertama banget sama palette ini karena kalian lihat dong,
dong pemilihan warnanya kan. Oh my god, ini cantik banget. Ini tuh ibaratnya kalau kalian ngeliat biasanya eyeshadow palette luar masuknya tuh lebih ke yang kayak natural eyeshadow palette yang kayak apa sih, cukup bronzy, cukup warm gitu, tapi masih ada campuran warna-warna unik lainnya gitu loh. Soalnya kan kalau eyeshadow palette Indo ya, yang memang kayak lebih ke natural bronzy gitu, bener-bener semuanya tuh warnanya isinya kayak coklat sama peach gitu aja, nggak ada campuran warna lain untuk kayak dicampur-campur biar lebih unik gitu. Sedangkan ini tuh kayak masih lebih ada warna-warninya gitu loh. Ini ada kasih warna maroon, ada hijaunya juga, ada yang lebih peachy, ungu. Jadi untuk hitungan yang kayak natural eyeshadow palettes, ini tuh warnanya pemilihannya masih bagus banget. Nah, selain dari pemilihan warnanya, dari formulanya sendiri juga cocok, aku suka banget. Bisa dibilang sebenarnya masih cukup beginner friendly juga, tapi pigmentasinya agak cukup tinggi, cuma di blendnya masih lebih gampang, dan semuanya tuh pigmentasinya sama rata. Even yang warna-warna matte terangnya tuh kayak masih bagus gitu loh, nggak patchy sama sekali. Dan dari packagingnya sendiri, ini tuh cakep banget. Namanya kan Modern Nature ya, jadi yang kayak gambar alam gitu. Ini tuh kayak ada embossnya. Next up ada Sada by Cathy Sharon Rollas Eyeshadow Palette. Oke, so tadi ada insiden, jadi ada satu yang copot karena ini kemarin memang jatuh, jadi yang di ujung tuh retak. Ini tuh waktu itu kalau nggak salah keluar agak lumayan di awal 2021 dan aku sangat amat hype. Sebenarnya dari si Sada by Cathy Sharon ini sendiri ada 3 jenis eyeshadow palettes, jadi bukan cuma yang ini tuh yang nomor 01 Malino, ada yang 02 sama 03. Sebenarnya tiga-tiganya cantik banget, tapi kalau aku harus memilih satu, aku bakal pilih Malino. Ini juga yang hari ini aku pakai karena pemilihan warnanya sangat cantik. Ini bisa dibilang lebih ke yang warm palettes gitu ya, lebih ke yang warm natural gitu, tapi nggak mainstream. Yes, that's the right word. Nggak mainstream. Kayak di sini ada warna merahnya, ada peachy-nya, ungunya, coklatnya, pokoknya ini bakal kepake banget. Terus dari kualitasnya sendiri, dari formula eyeshadownya top notch, bener-bener ini tuh berasanya ya, kesannya tuh kayak Pat McGrath versi Indonesia, tapi harganya masih affordable. Ini harus banget sih beli, bener-bener dari segi packaging berasa kayak mewah gitu, ada bobotnya gitu dan cantik juga. Ini aku tampilin stiker sendiri. Terus di dalamnya juga kasanya sangat amat gede dan warnanya bagus, kualitasnya pun mantap. Aku udah ngeracunin banyak banget orang dengan si eyeshadow palette ini karena memang at least kalian harus punya satu di hidup kalian eyeshadow palette mewah ini. Alright, terakhir ini adalah palette terbesar di video ini. Ini adalah Something 25 Pro Eyeshadow Palette. So Something tahun ini gila-gilaan banget launch makeupnya, ada 100 produk lebih, dan salah satunya, bahkan bukan salah satunya, ada beberapa di antaranya adalah eyeshadow palette. Sebenarnya untuk si 25 Pro sendiri ini ada 3 jenis warna, tapi aku pilih yang menjadi favorites aku ini adalah yang Unstoppable karena ternyata aku sangat amat suka pakai eyeshadow warna hijau. So ya, ini adalah tipe palette yang warna-warni. Memang dari 25 Pro tuh semuanya yang warna-warni, tapi memang masing-masing palette tuh kayak ada lebih tone tersendirinya gitu loh. Nah, kalau buat si Unstoppable ini menurut aku jatuhnya masih yang lebih warm, tapi lebih mix campur-campur gitu loh. Ada hijaunya, ungunya, peachy-nya, ada sedikit pinkish-nya gitu. Dari formulanya sendiri menurut aku oke. Kalau kalian mau bandingin sama eyeshadow palette luar yang warna-warni gini, contohnya tuh kayak Juvia's Place, Beauty Bay, Colourpop, or ya yang lain-lainnya lah yang tipenya kayak warna-warni gini, pastinya berbeda. Dan memang si foundernya sendiri, Ci Irin, juga aku sempat lihat di Instagramnya. Jadi waktu itu dia sempat ngomong sebenarnya kalau memang kita pengen bikin eyeshadow palette yang super duper pigmented kayak eyeshadow palette luar, bisa aja, tapi memang caranya itu pennya ini, si eyeshadownya itu harus di press kencang banget supaya pigmentnya tuh bener-bener jadi kekumpul gitu loh, high pigment. Tapi resikonya kalau eyeshadow pennya itu di press dengan kencang, jadinya gampang pecah. Nah, untuk ngehindarin itu jadinya Something tuh nggak ngepres terlalu kencang, jadi pigmentnya masih ada tapi nggak gampang pecah, karena ya jadinya lebih ke win-win solution juga sih. Tapi menurut aku dari segi pigmentasinya ini udah oke punya kok, memang nggak yang langsung keluar gitu. Cuma jatuhnya kalau yang bener-bener high pigmentation itu nggak newbie atau beginners friendly gitu loh. Aku sendiri lebih prefer yang seperti ini, at least warnanya tuh bukan yang nggak ada sama sekali atau patchy gitu, enggak. Ini masih. Terakhir buat eyeliner, di sini aku punya by Lizzy Para Power Liner. Ini yang shades-nya Crimson. Aku sangat amat suka dengan si eyeliner ini. The idea of Kak Icil made it, it's kayak seneng banget karena memang di Indo kan nggak kreatif ya buat eyelinernya. Jadi buat si Power Liner ini sendiri itu ada 3 warna. Ini yang aku punya memang cuma yang Crimson alias merah, tapi selain ini tuh ada warna biru kayak cobalt blue gitu, sama ada coklat copper. Untuk hitungan eyeliner berwarna dengan ada pigment tertentu selain hitam atau coklat, ini formulanya menurut aku masih sangat amat
sangat oke, warnanya pun masih opaque. Dan dari aplikatornya sendiri tipenya ini tuh yang felt tip gitu. Karena aplikatornya bentukannya yang kayak gini, ini tuh jadi gampang banget dipakai, beginner friendly. Aku pernah nyoba pakai ini dengan kamera depan gitu ya sebagai kaca aku, dan hasilnya tuh masih bagus gitu loh. Jadi masih gampang lah dipakainya, terutama yang udah biasa pakai eyeliner pasti bener-bener ketebak-tebak lah gimana cara pakainya. Tapi memang kalau dibandingkan sama eyeliner hitam pada umumnya, atau untuk eyelinernya BLP sendiri, BLP kan punya eyeliner hitam juga, aku udah pernah coba. Dia memang tidak seawet itu, nggak selong wearing itu. Karena aku pernah coba pakai ini untuk nonton ke bioskop dan nangis dia hilang. Tapi menurut aku masih wajar banget karena waktu itu gue nangis gitu kan. Jadi kayak dia terhusap sedikit gitu, kayak udah mulai hilang. Kalau kalian tuh bingung nggak mau pakai eyeshadow macam-macam tapi pengen eye look itu tetap ada kayak kelihatan divine gitu, pakai eyeliner biasa kan kayak udah mainstream banget gitu. Just put a little color on your eyes, dan ini bakal bikin mata tuh kelihatan lebih pop gitu loh. Kalaupun makeupnya natural, aku lebih sering pakai si crimson eyeliner ini karena langsung wow. Alright, terakhir kita bakal ke bagian bibir. Ini juga lumayan sulit, tapi ibaratnya tahun ini tuh kayaknya bakal dinominasi oleh Glossy Stain karena memang brand lokal gila-gilaan semuanya berbarengan ngeluarin Glossy Stain. Di sini aku punya 7 pilihan produk yang mana semuanya sesuai sama selera aku. Pertama, ini ada Luxe Crime Ultra Light Lip Stain yang shades-nya Flamingo. Ini salah satu glossy stain yang paling sering aku pakai sampai udah mulai kelihatan berkurang gitu di dalam botolnya, kayak udah transparan. Bisa dibilang dibandingkan semua glossy stain merek lokal yang launch tahun ini, si Luxe Crime punya nih memang tipe yang paling pigmented. Oh my god, ini cantik banget yang warnanya Flamingo tuh kayak nude, mauve, coklat, pinkish gitu. Aku biasanya memang lebih prefer kan untuk pakai yang warm tones, tapi ini warnanya cakep banget untuk sehari-hari. Oke. Kalaupun ini mau dipakai full lips, ini juga bisa loh untuk makeup glam. Biasanya kan kalau makeup glam yang kayak gini pakai lip tint tuh kayak nggak kelihatan oke gitu ya, jadi lebih flat gitu. Tapi sama kalau pakai ini ke full lips, ini tuh masih kelihatan nyambung gitu loh untuk makeup glam. Maka aku suka banget sama si Luxe Creme ini, kayak versatile gitu. Kalau pengen dipakai buat yang kayak lebih ke natural gitu, pakai dikit bisa. Tapi kalau mau dipakai buat makeup yang kayak lebih kelihatan glam gitu, untuk ngedefine bibir juga masih bisa. Next ada by Lizzy Para Lip Gel. Ini yang shades-nya Magnolia. Sesuai namanya, ini bener-bener konsistensinya tuh kayak gel. Ini sangat amat berasa kayak hydrating gitu ke bibir, nyaman banget. Sekali lagi warnanya cukup pink, tapi memang si Magnolia ini memang warnanya sendiri unik ya menurut aku. Ini tipe pink yang masih ada sedikit unsur mauve-nya, tapi masih cukup bright juga. Kalau dipakainya tipis-tipis di bare face, ini tuh kayak kelihatan bibir beneran bibir pink sehat alami gitu, ngerti nggak sih? Kayak cakep banget. Aku sendiri jarang banget suka pakai lip tint yang warnanya pink karena rata-rata warna pinknya tuh nggak masuk buat ke warna kulit aku. Tapi ini oke punya gitu loh. Cuma memang aku lebih prefer untuk pakainya tipis-tipis buat bikin bibir kelihatan sehat. So dari formulanya aku suka banget. Ini cocok banget buat yang bibirnya kering, sangat amat nyaman. Sensasinya di bibir pun tuh kayak pakai lip balm gitu somehow. Dan dari pilihan warnanya sayangnya memang cuma ada 4 dan warnanya pun yang lumayan general. Tapi untuk si shades Magnolia ini aku suka sih, kayak untuk daily staple makeup it's good. Next up, ini ada produk yang bukan lip tint, bukan glossy stain, dan menurut aku cukup underrated, tapi sebenarnya aku sangat amat suka sama formula dan pemilihan warnanya. Ini adalah Implora Lip Crayon Satin. Jadi ini adalah lip crayon dengan satin finish of course. Dari formulanya aku suka banget. Ini tuh kayak butter, bener-bener nyaman banget di bibir. Masih cukup berasa moisturizing dengan high pigment. Kalian bisa lihat warnanya cakep banget. Dan untuk pemilihan warnanya sendiri, kalau nggak salah ini ada 5 apa 6 warna, aku lupa deh. Tapi aku udah sempat bikin swatchesnya, kalian bisa nonton aja. Itu tuh pemilihan warnanya bagus banget, nggak yang kayak general atau yang kayak mainstream biasanya gitu loh. Pokoknya good job banget buat Implora sama si apa namanya lip crayon satin ini. Shades yang paling aku suka tuh Misery. Ini tuh warnanya agak ada unsur merah ungunya, bricknya, unik banget. Pokoknya cantik banget, formulanya enak, pigmentasinya juga bagus, dan hitungannya juga cukup awet untuk lipstick ya dengan satin finish. Plus harganya juga affordable. Next, ini ada produk yang mungkin kalian gak sangka-sangka ternyata malah masuk ke base makeup aku. Ini adalah Madame G Lip Peel
yang shadesnya butterscotch. Dari segi formulanya sendiri sebenarnya cukup nyaman, tapi memang kebanyakan kayak lumayan patchy gitu. Dan biarpun dia formulanya gel menurut aku, tapi dia nggak berasa yang kasih moisture yang kayak cukup dibandingkan sama glossy stain lainnya gitu loh. Biasanya kan glossy stain yang lainnya tuh kayak berasa lembab gitu, kalau ini tuh kayak nggak segitunya, biarpun dia masih berasa teksturnya kayak gel. Banyak yang bilang katanya warna si butterscotch ini di mereka cukup patchy. Sebenarnya memang nggak yang benar-benar semulus itu sih untuk di apply langsung kayak kelihatan opaque merata gitu. Tapi kalau untuk aku pribadi sih aku nggak ngerasa yang patchy, beneran patchy sampai aku bete, enggak. Nih kalian lihat dari swatchnya kan juga masih oke gitu ya, dan aku juga lumayan sering pakai ini. Aku ngerasa kayak masih fine aja sebenarnya. Sekali lagi ini personal preference aku, dan sebenarnya kenapa sampai bisa tembus ke best makeup karena warnanya cantik banget. Nggak ada lip tint glossy stain lainnya merek lokal yang warnanya tuh kayak gini. Mungkin rata-rata ada yang mirip kayak yang warna ungu berry, ada agak kecoklatan atau gimana, tapi nggak ada yang bener-bener kayak pure hot chocolate-ish, orange-ish, merah brick. Aku nggak ngerti bahkan untuk ngejelasin warnanya. Pokoknya sangat amat cantik. Kalau kalian lagi nyari glossy stain dengan warna unik, bisa banget nyoba si pill ini yang shadesnya butterscotch. Next ada another pill, tapi ini dari brand yang berbeda. Ini adalah Rose All Day Lip Gloss yang bentukannya kayak pill juga. Sebenarnya Rose All Day sendiri untuk si gloss pillnya ini udah ada varian dari tahun lalu ya, I guess ya, bahkan 2 tahun lalu. Dan tahun ini mereka nambah 2 warna baru. Ini yang aku pilih tuh yang warnanya trail, satu lagi tuh warna posh. Ini warnanya cantik banget. Ini tuh kayak warna burnt rose gitu, kayak ibaratnya kalau kalian ngeliat cewek-cewek elit gitu di Inggris mungkin ya, cewek-cewek Eropa gitu yang pakai lip gloss yang warnanya tuh kayak nude, tapi bukan yang terang gitu. Nude-nya tuh kayak masih ada hint gelap-gelapnya sedikit. Warnanya ada unsur pink mauve-nya, coklat beige-nya gitu. Kalau mau pakai tipis ini masih bisa kayak kelihatan natural gitu, tapi kalau pengen buat makeup yang glam pakai full lips ini masih bisa banget warnanya jadi agak sedikit lebih gelap. Buat si lip glossnya Rose All Day memang aku suka banget sama formulanya dari dulu. Aku sering banget pakai. Dulu tuh aku pakai yang chill pill deh kayaknya yang paling aku sering pakai. Dia tipe lip gloss yang memang lumayan gel gitu konsistensinya, jadi berasa di bibir, bukan tipe yang lumayan cair. Kalau satu lagi yang warna posh tuh yang kayak lebih ke pink mauve gitu. Kalau si trail ini kan kayak lebih coklat gitu. Next up ada Rollover Reaction Dewdrop Lip and Cheek Stain. Kayaknya dibandingkan semua lip stain yang aku sebutin hari ini, bisa dibilang ini formula yang jadi favorit aku karena berasa konsistensinya tuh beda sendiri. Kalau yang lain kan kayak memang tipenya tuh yang bener-bener berasa gelnya gitu ya. Sebenarnya si Rollover ini sendiri kalau dilihat gitu aja kesannya kayak ya gel juga konsistensinya, tapi feelsnya sendiri pas di bibir itu tuh dia masih kayak berasa ada mixed oilnya gitu. Ini aku swatch dulu. Ini yang jadi favorit aku tuh shadesnya Mimosa. This is so pretty. Itu kayak warna nude mauve coklat gitu. Aduh cantik banget ya, pokoknya beda banget dibandingkan warna glossy stain lainnya. So ya kayak tadi aku bilang, dari formulanya aku suka banget karena kalau nggak salah memang menurut Rollover sendiri mereka tuh ada nyampurin beberapa kayak plant based oil gitu di dalam si dewdrop ini, makanya konsistensinya, teksturnya tuh berasa kayak agak oil gitu loh kalau di bibir. Kalau yang lain kan kayak gel banget, kalau itu kayak sedikit agak oil gitu. Ini tuh sangat amat ringan dan memang tipenya lebih ke yang natural stain gitu. Memang warnanya kelihatan kan ya lebih tipis dibandingkan yang lainnya. Tapi menurut aku pribadi warnanya sebenarnya masih bisa sih buat yang bibir gelap, tapi memang mungkin perlu agak sedikit ditambahin aja di pinggir-pinggir garis bibir gitu. Untuk daya tahanannya sendiri ini bisa dibilang B aja, kayak kalau sekali makan mungkin bisa langsung hilang atau tinggal sisa-sisa sedikit. Tapi karena memang aku merasa sangat amat nyaman dengan konsistensinya, formulanya, pilihan warnanya pun, jadi aku kayak nggak keberatan untuk reapply gitu. Oke, so ini adalah produk terakhir dan kebetulan yang lagi aku pakai juga. Ini adalah Something Fabric Lasting Tint yang shadesnya Kanom. So selain glossy stain, Something juga ngerilis Velvet Tint. Ini jatuhnya menurut aku lebih ke velvet tint sih, karena dia tipe yang formulanya itu kayak lip cream dan aku sangat-sangat suka aplikatornya. Dia tuh kayak puff gitu di ujungnya. Biasanya kan kalau kita pakai velvet tint tuh memang lebih suka yang kayak blurry effect gitu ya, di ujung-ujung garis bibir tuh kayak di blend gitu supaya lebih mulus ya, kayak blurry effect gitu. Dan jadinya
pastinya dengan langsung ada sponge-nya gini, aplikatornya bisa langsung apply terus langsung di blend saat itu juga. Buat si fabric lasting tint ini sendiri ada 15 warna. Menurut aku sebenarnya cukup varian, tapi memang lumayan banyak warnanya yang somehow kayak kepucetan kalau di aku, menurut aku, atau kayak lebih ke pinkish gitu. Tapi ada beberapa warna yang agak gelap atau coklat. Salah satunya si Canom ini jatuhnya kayak apa sih, muted rose juga gitu. Ini tuh kalau dipakai tipis bisa kayak kesannya tuh lebih nude-ish gitu. Tapi kalau dipakai full lips kayak aku gini juga lebih kayak bold gitu juga loh. Ini cantik banget yang warnanya Canom. Dan biarpun dia velvet tint, umumnya kan memang formulanya pasti nggak bakal se-nge-stain dibandingkan kayak glossy stain atau lip tint pada umumnya. Tapi menurut aku ini masih bisa dibilang awet. Aku belakangan tuh lagi rutin banget pakai ini hampir tiap hari. Dan kalau aku pakai sekarang nih terus abis itu makan, ini tuh warnanya nggak yang langsung hilang kayak kalau pakai lip cream pada umumnya gitu loh. Warnanya tuh masih ada. Jadi memang bisa dibilang ini cukup awet untuk hitungan velvet tint. Dan pastinya sangat amat nyaman. Dia memang masih lumayan transfer, kayak ada sedikit banget tuh. Memang bukan tipe yang foolproof banget, tapi menurut aku masih oke banget. Yang pastinya juga masih friendly buat yang bibirnya kering. Alright, so tadi semuanya adalah best makeup of 2021 versi aku dan versi brand lokal, produk lokal. Semoga ada dari produk ini bisa jadi referensi untuk kalian belanja juga. And if you like this video, please give me a thumbs up. Kalau kalian gak mau kelihatan video selanjutnya dari aku, silahkan klik subscribe di bawah. Thank you guys for watching, and I'll see you guys in my next video. Bye-bye!